perjanjian menjadi besar. Dan di minggu pertama ini adalah ketika panggilan bertemu dengan tujuan ilahi. Ketika kita mengatakan panggilan, kita mesti ingat ketika kita menanti-nantikan misalnya kita sedang melamar pekerjaan. Kita mungkin menunggu-nunggu panggilan dari HRD-nya. Kita mungkin setiap hari mungkin kita lihat email kita lihat WA kita mungkin nunggu-nunggu Pak Pos ngantarkan surat panggilan buat kita. Dan pagi ini kita juga berbicara tentang panggilan. Kalau kita tadi menantikan misalnya pekerjaan, kita menantikan kapan ya aku dipanggil sama HRD-nya, kapan ya aku bisa menerima email dari HRD-nya ketika aku dipanggil Tuhan, ketika aku dipanggil sama HRD-nya. Dan saat ini kabar baiknya buat anak-anak Tuhan, engkau dan saya, kita semua sudah menerima panggilan Tuhan. Tuhan sudah memberikan panggilan buat kita semua. Katakan tepuk dadamu, kata aku sudah dipanggil Tuhan. Aku sudah dipanggil Tuhan dan kita menerima panggilan Tuhan yang luar biasa. Apa sih panggilan Tuhan buat kita? Yang pertama adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi besar. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, bukan menjadi orang yang gampangan istilahnya. Dalam firman Tuhan menjadi orang-orang gampang, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi besar. Yuk kita mau baca di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tolong media. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini belum diganti menjadi Abraham ya, ini masih namanya Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2-nya mengatakan, aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3-nya, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ketika ada surat perjanjian, daftar surat perjanjian itu pasti ada pasal-pasal yang mengaturnya. Misalnya pihak 1 dan pihak 2. Pihak 1 bersepakat bekerja sama dengan pihak 2. Tetapi di situ pasti ada draft-draftnya, aturan mainnya di situ ya. Jadi ketika ada perjanjiannya mengatakan bahwa jika salah satu pihak tidak melakukan peraturan-peraturan yang ada, maka perjanjian ini dibatalkan. Benar ya? Kalau ada surat perjanjian pasti kalau ada salah satu pihak yang tidak menepati draft-draft yang ada, pasal-pasal yang ada di atasnya, pasti perjanjian itu bisa dibatalkan. Nah ini tadi kita juga baca ya, yang mengatakan siapa tadi? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri loh. Bukan kata siapa-siapa nabi Tuhan, bukan. Tapi ini Tuhan yang ngomong sendiri sama Abram. Yang ayat 1, ini adalah harus dilakukan dulu. Sebelum menerima ayat tadi kita baca ayat 2 dan 3, wah enak sekali ya. Berkat, berkat, berkat. Tapi ayat 1 ini harus kita ingat, harus dilakukan. Katakan harus dilakukan. Yes, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Syarat yang pertamanya sebelum menerima ayat kedua dan ketiga adalah harus pergi dulu dari negerinya. Harus pergi dulu dari sanak saudaranya. Harus pergi dulu dari rumah bapaknya. Itu syarat yang harus dilakukan. Dan ketika Abram taat melakukan syarat yang pertama tadi, pergi dulu dari negerinya, pergi dulu dari sanak saudaranya, pergi dulu dari rumah rumah bapaknya. Maka ayat 2 kita akan lihat. Ini berkat setelah ayat 1 dikerjakan oleh Abram. Aku Tuhan akan membuat engkau, pertama, menjadi bangsa yang besar. Kedua, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur yang ketiga. Yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Luar biasa ya gereja Tuhan, bukan hanya diberkati, tapi bisa menjadi berkat. Jadi tangannya enggak genggam. Lepas tanganmu. Ketika kamu menerima dari Tuhan, Tuhan kasih, terima, genggam, terus kamu juga harus melepas. Enggak boleh genggam terus, bawa lari genggam terus, enggak boleh.
ketika kita terima genggam, lepas. Jadi berkat. Syarat tadi setelah dipenuhi, maka yang kedua, kita terima berkat Tuhan. Kita terima, Abraham tadi menerima berkat Tuhan, menerima janji-janji Tuhan. Dan Tuhan katakan engkau akan menjadi berkat. Kita baca yang ketiga tadi, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua tadi buat Abram aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Yang ketiga ini tadi berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Berhubungan dengan sekeliling kita. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu masih kecil main gobak sodor ya, ada yang main gobak sodor ya. Itu mesti kita buat kotak-kotak, petak-petak atau lingkaran di sekeliling kita. Nah ini seperti itu. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tadi di ayat 2 berkat buat diri sendiri, buat Abram tadi. Yang ketiga adalah Tuhan yang memagari kita. Jadi ketika kita diberkati, Tuhan memberkati orang-orang loh yang di sekeliling kita. Pernah enggak Bapak Ibu kalau kita misalnya masuk ke suatu warung makan yang sepi. Saya pernah sharing sama beberapa teman dan mereka juga anak-anak Tuhan dan mereka juga mengalami. Jadi ketika masuk ke sebuah warung makan, warungnya itu tadinya sepi, nggak ada pengunjung, nggak ada yang beli. Tapi ketika kita masuk, ketika pembelinya lagi melayani kita, lagi bungkus-bungkusin makanan buat kita, tahu-tahu ada 1, 2 pembeli lagi, 3 pembeli. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Pernah kan? Kita masuk ketika dalam keadaan sepi, tapi ketika kita dijuali, tiba-tiba warung itu kok tahu-tahu rame aja gitu. Saya pernah sharing sama teman, pernah enggak ngalami gitu? Saya juga pernah ngalami gitu. Rumah makan yang tadinya sepi, ketika saya makan, tiba-tiba ada yang datang. Nah ini yang firman Tuhan katakan tadi. Ketika engkau menjadi berkat, engkau memberkati lingkunganmu, engkau memberkati sekelilingmu. Karena Tuhan Yesus yang mencurahkan berkat-Nya atas engkau, dan engkau juga menjadi berkat bagi sekelilingmu. Dan yang bahaya lagi ini, Tuhan katakan, dan mengutuk loh. Mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tuhan sendiri akan aku yang mengutuk kalau orang-orang mengutuk engkau. Kadang-kadang kita enggak tahu ya kalau kita lagi digosipin. Kita lagi mungkin, si A itu kayak gini, misalnya seperti itu. Kita enggak ngerti. Tapi Tuhan katakan tadi, kalau orang-orang lagi mengutuk engkau, lagi menjelek-jelekan engkau, aku sendiri akan mengutuk orang itu. Loh, ini janji Tuhan buat orang-orang yang dipercaya Tuhan. Janji Tuhan buat orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita sendiri yang dikutuk, kita enggak ngerti kalau kita lagi diomongin. Kan kita enggak mungkin toh ngerti, wah di rumahnya si A lagi ngomongin kita, di rumahnya si B lagi ngomongin, kita enggak ngerti. Tapi Tuhan kan maha tahu toh. Tuhan kan omnipresent kan. Dia ngerti ketika kita diem, ini kok ngomong-ngomong anakku ya, ini kok ngomong tentang anakku. Dan Tuhan katakan tadi mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tapi syaratnya itu tadi ya, kita harus berjalan menurut aturan mainnya Tuhan. Dan yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan dapat berkat. Yang percaya katakan amin. Ketika kita diberkati, sekitar kita pun akan menerima berkat. Seperti tadi saya katakan, rumah makannya sih sepi, rumah makannya enggak ada pembeli. Tapi ketika kita datang, ketika kita ada di sana, kita yang menjadi berkat bagi mereka. Tahu-tahu ada aja pembeli yang datang, tahu-tahu ada aja yang duduk di situ ikut makan. Karena ada anak Tuhan di situ. Karena Tuhan katakan bahwa jadi terang. Ketika semuanya gelap, ketika warung makannya sepi, ketika mungkin keadaannya tidak baik, ketika ada kita sebagai anak Tuhan, semuanya akan menjadi berkat, diberkati. Jadi gereja Tuhan jangan jadi anak Tuhan yang kalau datang malah bikin senep ya. Enggak ada ya di sini yang di sono ya, yang jauh di sana. Anak Tuhan di gereja keluarga Allah Pekalongan kalau datang membawa berkat. Amin. Katakan sama kanan kirimu jadi berkat ya. Haleluya. Nah, mungkin saudara berkata, Ci Ai kok tadi itu kan janji Tuhan, kata-kata mulanya adalah berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berarti buat Abram toh, bukan buat saya toh. Saya kan bukan Abram. Berarti buat Abram bukan saya. Nah, saya mau katakan bahwa apakah benar janjinya Tuhan tadi cuma buat Abram? Kita baca yuk di Yosua 24 ayat, kita di Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ini yang membuktikan bahwa berkat Tuhan tadi bukan cuma buat Abram,
tapi buat kita. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tepuk dadamu, katakan, aku berhak menerima janji Allah. Yes, karena kita milik Kristus, pasti kita keturunan Abraham. Dan ketika kita keturunan Abraham, janji Tuhan tadi di Kejadian tadi, kita terima, kita klaim, aku berhak Tuhan menerima janji Tuhan. Supaya menjadi bangsa yang besar, namaku masyhur, aku diberkati, dan aku menjadi berkat bagi sekelilingku. Nah, ketika kita menerima janji Allah itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, amin. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dan tadi dikatakan bahwa kita ini keturunan Abraham loh. Yang mungkin ikut, kalau dulu namanya sekolah minggu ya, di sini ada Kids Impact. Makanya yang punya putra-putri, yang punya cucu, yang punya teman-teman yang punya anak-anak kecil, yuk dari sekarang yuk kita ajak ke Kids Impact supaya mereka bertumbuh. Kids Impact di sini slogannya, visinya bagus sekali. Kecil-kecil sudah kuat. Dari kecil sudah kuat. Nah, kalau kita bertumbuh di dalam sekolah minggu, di dalam Kids Impact, kita mengerti bahwa firman Tuhan sudah ditanamkan di dalam pikiran kita sejak dini, masuk ke dalam hati kita dan kita lakukan. Di dalam sekolah minggu, kita biasanya di Kids Impact kita diajari bahwa lagu ya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita dari kecil, kita sudah sekolah minggu, kita ikut Kids Impact, kita ngerti bahwa bukan hanya Abraham, tapi kita ini adalah anak-anak Abraham. Kita ini adalah keturunan Abraham, sehingga kita berhak atas janji Allah. Nah, ketika kita memiliki bahwa Tuhan berjanji pada Abraham, dan kita juga tangkap bahwa janji itu buat kita akan merasakan bahwa ini loh Tuhan, aku ini keturunannya Bapa. Ketika kita lemah, ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita katakan, Tuhan, aku ini keturunannya Bapa, aku ini miliknya Tuhan, aku keturunannya Abraham. Aku berhak menerima janjimu, aku berhak menerima berkat. Nah, tadi dikatakan di ayat 1 di Kejadian tadi, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari negerimu, dari rumah bapamu. Kenapa Tuhan Yesus kok menyuruh kita pergi dulu? Syarat yang pertama tadi, pembuka di Kejadian tadi, pergilah. Kenapa kok Tuhan menyuruh Abraham pergi dulu? Penuhi dulu yang pertama tadi, pergi dulu dari negerimu, pergi dulu dari sanak saudaramu, pergi dulu dari rumah bapamu. Kenapa kok Tuhan menyuruh mereka pergi? Kita baca di Yosua. Yosua 24 ayat 2. Ini kenapa Tuhan menyuruh Abraham pergi meninggalkan negerinya. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Di sini kuncinya kata terakhir, mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi Tuhan menyuruh Abraham pergi keluar dari negerinya, Abraham pergi dari sanak saudaranya, Abraham pergi meninggalkan rumah bapaknya. Itu karena lingkungannya toksik, lingkungannya penyembah berhala, lingkungannya tidak baik-baik saja, makanya Tuhan suruh mereka pergi. Makanya kadang-kadang kalau kita bilang, tidak usah bergaul sama orang-orang yang toksik sih. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Makanya Tuhan tarik Abraham, cabut Abraham dari negerinya, disuruh keluar. Karena apa? Supaya dia enggak terhamiri dengan lingkungan yang toksik tadi. Lingkungan Abraham adalah lingkungan penyembah berhala. Terah tadi ayahnya penyembah berhala, sanak saudaranya penyembah berhala. Karena itu Tuhan Yesus katakan, pergi Abraham, cepat lari Abraham, jangan di sini Abraham, nanti kamu akan terkamiri dengan orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus selalu mempunyai rencana yang indah, karena itu ditarik dulu dari zona nyamannya. Mungkin Abraham, karena Abraham ini di firman di Alkitab dikatakan bahwa Abraham ini sebenarnya ini keluarganya baik-baik saja. Dia dari lingkungan orang-orang yang berada, bukan dari orang-orang yang susah. Tetapi ketika dia ada di lingkungan yang toksik, ketika ada di lingkungan yang tidak baik menurut Tuhan, dia diambil. Dan Abraham taat. Dia menyanggupi, dia mengiyakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Karena itu ketika
Tuhan bisa mengubah hidup Abraham, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak bisa mengubah hidupmu. Tuhan bisa ubah hidupmu. Tuhan bisa memperbarui hidupmu dan menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Janji Tuhan adalah perjanjian menjadi besar di dalam Alkitab. Kita akan baca di dalam kitab Ulangan 26 ayat 19. Kitab Ulangan 26 ayat 19. Dan ia Tuhan, ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya itu. Tadi dikatakan di sini kita menjadi apa? Terpuji. Kita menjadi apa? Ternama. Kita menjadi apa? Terhormat. Kita menjadi umat yang kudus. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik ketika kita setia mengikut Tuhan. Ketika kita mengatakan yes sir pada setiap panggilan Tuhan. Yes sir pada setiap perintah Tuhan. Yes sir pada setiap apapun yang menjadi kehendak dalam Tuhan, dalam hidup kita. Ini ada ayat yang luar biasa sekali, ini yang sering mungkin kita dengar ya, Ulangan 28 ayat 13. Di Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Diamini ya, diamini ketika kita baca firman ini ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah ini syarat keduanya, ini syarat yang harus dipenuhi tadi. Kau akan naik bukan turun, kau jadi kepala bukan ekor, syaratnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita nggak kalau nerima, kalau baca firman tuh jangan aku maunya A aja kok, yang B enggak dibaca, no, nggak boleh. Kalau kita baca ya tadi Tuhan bilang, kamu tuh nggak akan jadi kepala, kamu nggak jadi ekor loh, kamu jadi kepala, kamu nggak akan pernah turun loh, kamu akan naik. Tapi di belakangnya, lakukan dulu firman-Nya, yang kamu dengar, lakukan dengan setia. Jadi enggak boleh pilih-pilih, yang ini tak lakuin, yang itu enggak. Kalau yang enak ya tak lakuin Tuhan, kalau yang enggak ya enggak mau. Kadang-kadang kan kita curang tuh sama Tuhan, seringnya, Tuhan kok aku sakit Tuhan, Tuhan kok ini kok badanku rasanya enggak enak. Tapi kita enggak mau melakukan apa yang Tuhan ngomong, tubuhmu itu bait Allah. Tubuhmu ini punya Allah tuh. Tapi kadang-kadang kita mau makan seenaknya, sudah B1 kata Pak Tri, B1 sampai B4 dimakan semuanya. Nah ketika nanti tubuh kita dicek kolesterolnya tinggi, mulai pusing-pusing, badannya lemes, gak enak. Kita ngomong, Tuhan kok enggak sayang Tuhan, kok aku sakit Tuhan. Nah ya itu kadang-kadang kita curang, kita enggak mau melakukan yang Tuhan perintahkan, tapi maunya nuntut. Tuhan tadi katakan, lakukan apa yang menjadi perintahku dengan setia. Katakan, lakukan dengan setia. Jangan jadi anak Tuhan yang maunya nuntut yang enak-enak saja, menuntut yang pokoknya yang bagi saya itu menyenangkan Tuhan. Kalau enggak menyenangkan, no Tuhan. Kalau enggak menyenangkan, ogah Tuhan. Kalau enggak menyenangkan, wes sorak Tuhan. Enggak mau. Tapi ketika kita sakit, Tuhan kok Tuhan enggak sayang? Tuhan kok Tuhan tega? Siapa yang gitu? Gak ada yang angkat tangan ya, tapi saya percaya di sini semuanya umat Tuhan yang taat dan setia sama Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Nah, tadi ketika dikatakan bahwa engkau akan menjadi kepala, itu artinya kita jadi pemimpin. Itu artinya kita jadi pemegang otoritas dan kita membawa perubahan di dalam masyarakat kita. Mungkin ketika saat ini di sekeliling kita, mungkin orang-orangnya tidak mendukung apa yang kita inginkan menjadi seorang yang hebat. Tapi kita bisa mengubah mereka kok. Kita bisa mengubah mereka menjadi hebat. Dan kita bisa berjalan bersama mereka bergandengan untuk memuliakan Tuhan. Di kitab Yesaya 49 ayat 6. Dikatakan bahwa terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku
sampai ke ujung bumi. Tuhan punya agenda ilahi yang lebih besar daripada impianmu. Firman Tuhan katakan apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang tidak ada dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, amin. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi ketika kita mungkin saat ini loyo, ketika saat ini kita mungkin lemah, ketika saat ini kita mungkin, aku enggak berdaya Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Kita ingat firman Tuhan ini ya, bahwa Tuhan menjadikan kita bukan orang-orang yang gampang, tapi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini adalah saatnya kita bangkit, saatnya kita naik ketika kita mungkin saat ini merasa tertekan, kita mungkin merasa lemah, kita mungkin merasa tidak berdaya. Saatnya, ini saatnya aku dibangkitkan, ini saatnya aku naik, aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan selalu berlimpah dengan kasih karunia. Mungkin ketika kita suatu saat kita mengalami kelemahan, kita ingat cerita di Alkitab tentang anak bungsu. Kita tahu bahwa anak bungsu ini adalah anak yang kalau secara manusia kurang ajar ya. Bukan kurang ajar, tapi kurang ajar. Karena papahnya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Bagi warisannya dong Pak, aku mau, ini kalau ngomong sama Pak, aku mau buat bisnis Pak. Warisanmu buat saya, tapi papanya masih ada loh, masih hidup loh. Tapi dia minta warisan. Warisan papa nanti tak buat bisnis Pak. Aku akan mengembang ke kiri, mengembang ke kanan. Seperti janji firman Tuhan. Tapi kita ngerti, kita yang pernah baca kisah anak bungsu ini, kita ngerti bahwa apa yang dilakukannya. Hartanya papahnya buat foya-foya, harta papahnya dipakai mungkin raktir teman-temannya minum-minum, mungkin juga di situ ada wanita-wanita dan pada waktunya hartanya habis, ludes, lenyap. Dan ngerti apa yang dilakukan teman-temannya tadi ketika hartanya sudah enggak ada. Satu demi satu, demi satu, demi satu mereka meninggalkan. Sampai anak bungsu ini sendirian. Kesepian, sendirian, enggak punya teman. Nah, kadang-kadang seperti ini gereja Tuhan. Kalau kadang-kadang kita saat-saat yang paling enggak enak bagi kita tuh ketika kita ditinggalkan satu persatu oleh teman kita. Betul? Ketika kita mungkin dalam keadaan terpuruk, teman-teman yang tadinya kayak semut ngerubungi sekitar kita, tiba-tiba satu demi satu, bye. Ini aku enggak punya uang nih buat makan, bisa enggak pinjemi aku tuh? Dada aja, bye. Enggak mau ngurusi lagi, enggak mau ada buat kita. Padahal dulu-dulu waktu kita masih ada uang buat raktir, deketnya setengah mati. Mereka sekeliling kita. Tapi ketika kita terpuruk, ketika kita butuh pertolongan mereka, tangannya gini, bye-bye. Nikmati hidupmu sendiri. Dan anak bungsu ini juga mengalami hal itu. Dia mengalami ditinggalkan satu demi satu. Sampai ketika dia kelaparan, dia tidak punya sesuatu apapun yang dia makan. Dan dia ngelamar kerja di mana-mana tidak diterima. Karena anaknya ini mungkin maunya enak sendiri, maunya santai. Jadi mungkin pekerjaan orang-orang yang mau menerima pekerjaan pun melihat kebiasaan dia jadinya enggak mau menerima. Diterimanya di mana gereja Tuhan? Di peternakan babi. Untung masih diterima ya, masih ada yang mau pakai dia ya. Di peternakan babi. Dan anak bungsu ini, karena mungkin di peternakan babi kayak di Pekalongan aja kan jauh dari pemukiman, mungkin bosnya juga enggak tinggal di situ ya. Ini mungkin gajinya sering telat-telat gitu ya, jadi dia enggak bisa makan. Dan yang menyedihkan, anak bungsu ini sampai duduk dekat peternakan itu, dia makan ampas babinya, dia ikut makan. Tapi mandornya lihat, dia katakan jangan, oh ampas loh, bukan nasi. Dia enggak nyuri, dia enggak ngambil bakmi, enggak ngambil capcay yang di atas meja makan, enggak. Dia ngambil makanan babi, itu aja enggak boleh. Dia kelaparan, ampas babi pun enggak boleh dia makan. Nah, pada saat itu dia diingatkan bahwa di rumah bapaknya, pegawai-pegawainya terjamin. Di rumah bapaknya segala sesuatunya dipenuhi. Dia menjadi anak kesayangan bapaknya. Dia menjadi anak kecintaan bapaknya. Karena itu dia ingat, aku harus pulang sama bapaknya. Dan ini
sikap yang paling tepat ketika kita sudah jauh dari Tuhan, ketika kita sudah merasa kasih karunia Tuhan jauh dari kita, yang kita ingat adalah Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah sekali-kali mempermalukan anak-anaknya. Ini yang harus kita ingat. Tuhan selalu mengasihi kita. Jadi kita seperti anak bungsu tadi, ketika saatnya kita mungkin terpuruk, kita mungkin saatnya kita ini lemah, ketika mungkin saat-saatnya kalau bahasa Inggrisnya kalian burn out, terkuras habis tenaga kita, kesedihan kita sudah terkuras habis, rasanya tidak punya kemampuan untuk tegak lagi, tidak punya kemampuan untuk berdiri lagi. Kita merasa aku sudah tidak bisa apa-apa. Ingat, aku punya Tuhan. Aku punya Bapa yang mengasihiku. Sekarang sampai selama-lamanya apapun keadaanku, Bapakku selalu menerima aku. Apapun keadaanku, saat aku datang mendekati Bapakku, saat aku bertobat, Tuhan pasti akan menerima kita dengan tangan terbuka. Dan ini yang dilakukan si anak bungsu. Dia datang kepada bapaknya dari jauh. Ketika bapaknya melihat anaknya ini datang mendekat, tangannya sudah terbuka. Siap untuk memeluk anak ini. Siap untuk mengatakan, anakku akhirnya engkau pulang. Aku sudah menunggu-nunggumu loh. Aku setiap hari aku berdiri di sini untuk menunggu-nunggumu. Kapan engkau balik sama aku? Kapan engkau menyadari kesalahanmu? Kapan engkau mengatakan, Papa, ini aku anakmu. Aku akan menjadi anak kesayangan Papa. Tuhan pun rindu kita seperti itu. Tuhan pun rindu kita saat kita merasa terpuruk, datang sama Tuhan. Saya ingat anak sel saya. Anak saya juga seperti itu, saat dia terpuruk, makanya ini saatnya bangkit, saatnya naik. Yang di sini, yang KKS Andre aja ya, di sini ya. Pernah enggak suatu saat, saya kadang-kadang kalau malam itu, saya buka WA, ada WA masuk, gambarnya itu enggak menyenangkan, gereja Tuhan. Gambarnya itu ada luka, lebam, darah-darah gitu, dikirim ke saya, ke WA saya. Saya buka, ya luka-luka kayak gitu. Ini mau tidur, ini sudah malam, ini sudah jamnya kita enggak mikir yang hal-hal yang menakutkan gitu ya. Tapi ya kadang-kadang jadi KKS, jadi seorang gembala yang menggembalakan anak-anak selnya. Itu kita juga harus mau untuk memberikan yang terbaik. Dia kirim WA ke saya, terus dia bilang, Ci-ai, malam ini aku gelut. Tahu ya gelut ya, bertengkar ya. Aku berkelahir Ci-ai sama temanku. Aku jengkel Ci-ai, aku dibilang ini, dibilang itu, dibilang ini, dibilang itu. Tak ajak gelut. Nah terus ini aku luka-luka, aku lagi di puskesmas, lagi disembuhkan, lagi diobati. Saya bilang, berapa kali saya bilang, buah roh adalah kesabaran. Buah roh adalah kelemah lembutan. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Enggak usah gitu, enggak usah pipi kiri, kasih pipi kananmu. Sabar roh. Saya sudah sering kali menasihati anak ini. Anak ini memang orangnya, temperamennya memang orang yang berdarah panas ya. Jadi cepat sekali tersulut. Saya ngomong sabar. Jadi kadang-kadang juga dia WA saya ngomong gini, Ci-ai tadi aku gelut sama satpam ini. Anak ini memang senang sekali, yang namanya gelut itu senang sekali. Kenapa? Saya telat Ci-ai, saya dimarahi, wajar tuh kamu telat dimarahi wajar. Tapi saya sudah jelasin, saya telat karena saya sakit perut. Tapi satpamnya enggak mau ngerti, satpamnya tetap negur, saya marah-marah ngomel-ngomeli saya di depan umum. Saya marah tuh Ci-ai. Loh kadang-kadang tuh anak Tuhan ya kayak gitu loh. Sudah telat, iya sudah telat. Kita sudah ngerti kalau kita salah, tapi ketika ditegur malah ikut marah, malah luwih galak dari yang marah itu. Jadi dia malah ngajak gelut satpamnya, karena ditegur dia telat, lu wajar tuh wong telat. Tapi satpamnya tuh mbok yo tahu, mbok yang terima alasanku karena aku sakit perut. Itulah anak Tuhan kadang-kadang sak karepe dhewe. Bilang sama kanan kirimu OSD, O-nya ojo, S-nya sak karepe, D-nya dewe. OSD, ojo sak karepe dhewe. Jadi anak Tuhan juga ojo sak karepe dhewe. Maunya kita terus, kita mau diterima alasannya, kita mau diterima apapun yang kita katakan, tapi kita tidak mau nerima kata-kata orang lain. Satpamnya bekerja menurut SOP, standarnya kalau yang telat ya dimarahi, kalau yang telat ya ditegur.
Tapi yang ditegur maunya aku sing bener, gitu kan. Makanya jadi anak Tuhan gak boleh OSD, ojo sakarepe dewe. Bener ya? Jadi kalau kita misalnya ada suatu masalah, jangan ngomong, Tuhan gak sayang, Tuhan kenapa tega. Introspeksi dulu. Kita sakarepe dewe gak sama Tuhan. Kita sudah melakukan belum yang menjadi aturannya Tuhan. Kita sudah melakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan buat kita lakukan. Kalau kita belum, Mbok Yoho ngerti, Mbok Yoho tahu kenapa Tuhan memberi proses buat kamu. Supaya menjadikan engkau ngerti apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Jadi saat ini ketika kita mungkin diproses Tuhan, mungkin kita ditegur Tuhan. Dan itu menjadikan kita mungkin lemah. Ketika proses itu mungkin menjadikan kita marah sama Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ketika memproses kita, tidak ada rancangan kecelakaan di dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera, itu yang Tuhan berikan buat kita. Makanya kenapa saya sering bilang, Mbok baca Alkitab. Baca Alkitab, bilang sama kanan kirimu, baca Alkitab. Kalau kau enggak baca Alkitab, jangan protes sama Tuhan. Awang di dalamnya Alkitab itu ya isinya itu tentang aturan mainnya Tuhan kok. Dalam Alkitab itu aturan mainnya Tuhan yang harus kita lakukan kok. Sebenarnya itu bukan buat Tuhan loh. Tuhan ngomong apa? Jangan khawatir. Kalau kamu sedang dicekam kekhawatiran, jangan khawatir. Kalau mungkin kamu sedang sakit. Ini ada kesaksian dari hamba Tuhan. Dia tiba-tiba saja migrain. Kepalanya sakit sebelah gitu. Nah dia sebelah kiri ya, dia nyari-nyari di Google. Ini hamba Tuhan, sakit, tapi yang dicari bukan Tuhan, Google. Kalau sakit, dia tulis, sakit kepala sebelah kiri, berdenyut-denyut, cari di Google. Keluar semua. Kamu mungkin bisa saraf kecepit, mungkin otak kamu sebelah, wah pokoknya hal-halnya mengerikan semua, nyarinya Google. Ini enggak nyarinya Tuhan, enggak lari sama Tuhan, enggak doa sama Tuhan, Google. Wah, keluar semua. Kamu mungkin menderita penyakit ini, penyakit ini. Nah, semakin apa? Khawatir toh, semakin takut. Yang dicari Google itu. Jadi semakin khawatir, semakin takut. Nah, ketika di dalam ketakutannya, wong hamba Tuhan ya. Jadi dia diingatkan Roh Kudus. Doa, doa, doa. Cari Tuhan, tanya Tuhan. Nah, dia mulai masuk ke kamarnya, dia berlutut dan berdoa. Tuhan, aku ini hamba-Mu loh Tuhan. Ini kok aku sakit seperti ini, aku enggak bisa atau Tuhan menjalankan pelayananku kalau aku sakit seperti ini. Tuhan jawabnya cuma gampang kok melalui Roh Kudus. Periksa mata. Periksa mata. Tadi enggak usah lihat Google macam-macam, Tuhan katakan periksa matamu. Cuma gitu. Kita mungkin doa, enggak mungkin Tuhan jawab audible. Aileen, kamu harus melakukan, malah mungkin takut ya kalau tahu-tahu dengar suara seperti itu. Tuhan enggak jawab audible sama kita, tapi lewat Roh Kudus yang bekerja. Tuhan jawab kita kok. Itu seperti hamba Tuhan itu dikatakan periksa mata. Ternyata setelah periksa mata, kenapa kok dia sering kepalanya sebelah itu sering sakit? Itu karena minus. Bukan karena penyakit yang dilihat di Google, kamu mungkin A, B, C sampai Z. Bukan, tapi karena minus. Karena minus setelah dipakaikan kacamata ya sembuh. Nggak ada pusing-pusing lagi. Nah itu kadang-kadang kita berpikir dengan kekuatan sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, pikiranmu bukan pikiranku. Rencanamu bukan rencanaku. Tetapi sejauh langit dari bumi, rencanamu dari rencanaku, pikiranku dari pikiranmu, kehendakku dari kehendakmu. Tuhan Yesus selalu memberikan kita pikiran ilahi. Makanya jadi punya pikirannya seperti Kristus. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Tadi OSD, ojo sekarepmu dewe. Ya, kalau sama Tuhan, ojo sekarepmu dewe. Tuhan aku maunya gini kok Tuhan. Tuhan aku maunya gini kok Tuhan. Tuhan enggak boleh gitu Tuhan. Aku harusnya gini Tuhan. Ngatur Tuhan. Padahal Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia yang meletakkan dasar-dasar bumi. Dia yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Enggak pernah bertabrakan. Itu hebatnya Tuhan Yesus kan. Tuhan kita Allah yang hebat, Tuhan kita Allah yang dahsyat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan maunya kita enggak hanya besar di dunia ini, tetapi kita juga besar di surga. Panggilan sebagai orang-orang percaya, kita semua juga bukan hanya kita besar di bumi, tetapi Tuhan mau kita di surga juga besar. Kita baca di kitab Lukas 16 ayat 23.
Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini dari kitab Kejadian tadi tentang Abraham sampai ke Lukas. Jangan bilang ya anak Tuhan ya di tempat ini ya enggak tahu perjanjian lama sama perjanjian baru. Kebangetan loh itu. Kita sudah umurnya berapa, tapi perjanjian lama sama perjanjian baru aja enggak ngerti. Kitab Kejadian itu di perjanjian lama. Dan tadi Lukas itu di perjanjian baru. Jauh tak? Jauh sekali kan? Itu sebelum Tuhan Yesus datang perjanjian lama, setelah Tuhan Yesus datang di perjanjian baru. Tetapi tadi dikatakan dari kitab Kejadian sampai di kitab perjanjian baru, di kitab Lukas tadi, Abraham tetap disebut tuh. Abraham itu tetap ada tuh, namanya tetap disebut Tuhan. Jadi Abraham itu tidak hanya dia di bumi, waktu di bumi dia hebat, tapi dia di surga pun hebat. Tadi dikatakan si Lazarus tadi duduk di pangkuannya loh. Lazarus itu tadi dikatakan di pangkuan Bapak Abrahamnya. Itu artinya Abraham bukan hanya hebat pada waktu dia di bumi. Bukan hanya dia diberkati pada waktu di bumi. Tetapi dia diberkati juga saat dia sudah meninggal dan dia ada di Firdaus. Dia ada di surga, dia beserta Tuhan selalu. Dan dia menjadi hebat, menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Saya tadi katakan bahwa Abraham punya latar belakang keluarga yang kaya. Dia anaknya Terah, dia seorang yang kaya. Ketika dia dipanggil keluar dari negerinya, dia kondisi keluarganya baik-baik saja. Bukan kondisi keluarganya yang miskin, berantakan, no. Tuh, si Abraham ini punya keluarga yang hebat. Dan tadi disebutkan perumpamaannya tadi adalah orang kaya yang mati juga. Orang kaya ini, dia sukses di bumi. Dia punya segalanya di bumi. Tetapi ketika di surga, tadi dikatakan, dia memandang ke atas, karena dia ditempatkan di alam maut. Dikatakan menderita, dikatakan sengsara di alam maut. Jadi orang kaya ini dia sukses di bumi, tetapi di sana ketika dia meninggal, dia menderita, dia tidak sukses di bumi dan dia dikatakan sengsara di alam maut. Dan dia memandang ke atas dan melihat Bapak Abraham. Dan kita tahu bahwa Tuhan merencanakan kita sebagai anak-anaknya bukan hanya sukses di bumi tetapi sukses juga di surga. Tuhan bukan hanya mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang hebat di bumi ini, tetapi di surga pun kita adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan hanya berhasil sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Satu hal yang menjadi kerinduan saya Bapak Ibu, kalau menurut saya ukuran sukses di dunia ini bukan hanya kita berlimpah harta, bukan hanya kita punya uang yang banyak, bukan kita hanya mungkin secara materi kita terpelihara. Kalau menurut saya sukses di bumi ketika kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita bisa menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu namanya sukses di bumi, itu kalau menurut saya. Bukan kalau manusia melihat bahwa kaya enggak, rumahnya berapa, rumahnya mewah enggak, mobilnya berapa. Itu namanya orang yang sukses. Tetapi sukses di bumi adalah ketika kita bisa menjadi teladan dan kita bisa menjadi contoh teladan Tuhan di muka bumi ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saya sendiri kerinduan saya adalah ketika kita ada di bumi, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat. Tetapi ketika kita pulang ke surga, ini yang selalu saya dalam doa saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau boleh ketika saya pulang, saya ingin lihat Tuhan buka tangannya. Ketika lihat saya, Tuhan buka tangannya dan dia katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang menjadi kerinduan saya, ini yang menjadi goal saya ketika saya tiba di tempatnya Tuhan, ketika tiba di rumahnya Tuhan, Tuhan buka tangannya, dia katakan, nah ini loh anak yang kukasihi, aku berkenan kepadamu.
Itu yang menjadi kerinduan saya. Dan saya percaya di tempat ini semuanya juga merindukan hal itu kan. Ketika kita pulang ke rumah Tuhan, Tuhan membuka tangannya dan katakan, dia katakan sama malaikat-malaikat di sini, itu loh anak yang kukasihi pulang, itu loh anak yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Itu yang menjadi kerinduan kita semuanya ketika kita pulang, Tuhan sendiri yang menyambut kita dan mengatakan, itu loh anakku, itu loh kebanggaanku, itu loh kesayanganku, itu loh kesukaanku yang selama ini sudah memberi yang terbaik dalam hidupnya buatku. Kalau kita ingin sukses di dunia, sukses di surga, kunci hidup kita ketika kita mau menerima perjanjian menjadi besar adalah great relationship with God. Artinya adalah kita punya hubungan yang hebat, bukan hubungan yang intim, hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Bukan kita menganggap Tuhan hanya, aku kalau dengar firman Tuhan itu, kalau baca firman itu ya cuma hari Minggu. Ya saat khotbah ini suruh baca firman, ya aku saatnya aku baca firman. Tuhan tidak mau gitu. Firman Tuhan itu isinya adalah aturan-aturan mainnya Tuhan. Firman Tuhan itu isinya untuk kita. Firman Tuhan itu isinya untuk mendidik kita, untuk menjadikan kita anak-anak yang dipilih Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang di dalam segala prosesnya kita kuat, kita tangguh. Karena itu kita harus baca firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya hubungan intim sama Tuhan, kita tidak punya hubungan yang akrab sama Tuhan. Hubungan akrab dengan Tuhan adalah saat kita pagi hari bangun. Wah, saat bangun pagi kita doa, ingat Tuhan. Tuhan terima kasih ya, aku bangun, aku sehat, aku masih bisa bernafas, aku tahu itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan bagiku untuk melakukan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Ketika kita mungkin lagi tidak marah sama seseorang, kita ngomong, Tuhan, aku tidak suka sama si A, tapi karena aku anakmu, aku mau mengampuni dia. Tapi karena aku anakmu, aku mau mengasihi dia. Karena aku anakmu, aku mau memberkati dia. Sangkal dirimu. Keluar dari zona nyamanmu, sangkal dirimu. Karena engkau anak Tuhan, kau beda. Katakan, aku beda. Aku beda. Aku tidak sama dengan yang lain. Karena aku anak Tuhan, aku harus keluar dari zona nyaman. Aku harus sangkal diriku. Aku harus pikul salibmu Tuhan. Karena aku tahu Tuhan, aku anak Tuhan yang punya kebiasaan yang baik, yang menyenangkan Engkau. Terus yang ketiga, hiduplah sesuai dengan tujuan ilahi. Bukan untuk ambisi pribadimu. Kalau Tuhan mengatakan mungkin yang buka bisnis, mungkin yang melakukan bisnis yang di dalam sehari-hari hidupnya. Mungkin Tuhan minta waktu 1 minggu ini 1-2 jam ke gereja ibadah. Tapi kadang-kadang kita ngomong, enggak Tuhan, kalau aku tutup tokonya Tuhan, enggak cuan Tuhan, enggak bati Tuhan. Ini waktu minggu tuh biasanya karena libur, banyak yang datang Tuhan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, laris Tuhan. Enggak mau Tuhan tutup toko. Ibadah toh besok minggu depan bisa kok. Ibadah bisa online kok Tuhan. Aku enggak mau Tuhan. OSD tadi, sak karepe dewe. Tuhannya enggak menomorsatukan Tuhan tapi sak karepmu dewe. Nah kadang-kadang kalau kita seperti itu, ambisi pribadi kita. Kita maunya untung terus dan untung terus, memupuk kekayaan kita sendiri terus. Tapi kita enggak mau menomorsatukan Tuhan. Hiduplah dulu sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan ambisi pribadimu. Dan yang keempat adalah, ini yang kadang-kadang susah ya, jadilah teladan di dalam setiap aspek hidupmu. Kalau ngomong, hati-hati. Dan yang sekarang ini yang bahaya adalah jari-jari kita loh. Kalau kita misalnya dapat WA yang nyolot, istilah anak-anak muda nyolot gitu ya, langsung dijawabnya nyolot. Cepet banget tangannya tuh, kayak terlatih sekali. Jadi teladan enggak jadi anak Tuhan. Di dalam gereja iya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya aku mau melakukan. Tapi ketika sampai di luar, disenggol sedikit aja, bacok. Kadang-kadang kayak seperti itu kan, kita enggak jadi teladan. Mungkin di gereja kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin dilihat orang supaya indah. Mungkin dilihat orang supaya apa yang kita lakukan baik. Begitu sampai di luar pintu sana, kadang-kadang biar pecah semua. Apa yang kita katakan tadi, apa yang kita ingin lakukan tadi, buyar karena kesenggol tadi. Nah, karena itu Tuhan pingin
miliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Miliki hubungan yang great relationship with God. Hubungan yang besar, hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Yuk kita baca di 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Tuhanlah sumber segala kebesaran di dalam hidup kita. 2 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk membesarkan hidup kita. Hanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Hanya Tuhan yang memiliki kemasyuran dan segala kejayaan di dalam hidup kita. Karena itu, kita harus memiliki hubungan yang indah, hubungan yang besar dengan Tuhan. Dan hidup besar hanya mungkin lewat hubungan kita yang besar dengan Tuhan. Dan agama itu tidak membuat kita besar, tetapi hubungan dengan Tuhanlah yang membuat kita besar. Kadang-kadang kalau kita misalnya di KTP tulisannya Kristen, tapi apakah itu membuat kita menjadi orang yang bisa dipercaya? KTP-nya Kristen loh, tapi kadang-kadang kalau di pekerjaannya dia tidak bisa jadi teladan. KTP-nya Kristen, tapi omongannya ngeri. Kebun binatang bisa keluar semua. Bukan agama yang menjadi penyelamatmu, tetapi keintiman engkau dengan Tuhan, itu yang akan membuat engkau menjadi besar. Kalau hubungan kita saat ini mungkin dengan Tuhan sudah kendor, ini waktunya kita kembali, seperti anak bungsu tadi. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah kendor, kembali balik sama Tuhan. Bapa, aku balik Tuhan. Bapak, aku tahu Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Aku tahu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan aku tidak berdaya. Aku tahu Tuhan, tanpa Engkau aku binasa. Saat kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya, Tuhanlah sumber kekuasaan, kebesaran dan kemasyuran, maka kita akan percaya bahwa kasih Tuhan selalu akan melimpah dalam hidup kita. Amin gereja Tuhan. Pagi ini semua menerima berkat dari Tuhan, amin. Katakan, Tuhan, aku dipilih menjadi besar. Yuk sama-sama katakan, aku dipilih menjadi besar. Yes, aku dipilih menjadi besar dan selalu menjadi anak kesayangan Tuhan. Sehingga ketika kita pulang, Tuhan mau katakan sama kita, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yuk pemain musik yuk, dan BL Singer boleh ke depan. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan, selalu tercurah melimpah buat anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diciptakan Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang gampangan Tuhan. Kami diciptakan oleh Allah, empunya langit dan bumi, menjadi seorang yang besar, seorang yang hebat, seorang yang berkuasa, karena kami punya Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa. Yuk bangkit berdiri gereja Tuhan, kita mau profetikan pujian di depan ini. Kita nyanyikan dengan iman ya. Ini tujuan hidup Tuhan menciptakan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai anak-anak-Nya. Katakan, ku diciptakan. Ku diciptakan untuk berkuasa. Media tolong tampilkan yang Dikan jadi pemenang, tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, menguasai bumi ini. Ku dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan aku. Kau beriku kemenangan.
mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorakan haleluya. Mujizat besar, mujizat besar selalu terjadi atas gereja. Katakan mujizat besar pasti terjadi. Yes, amen. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar, yes, Lord, selalu terjadi. Sudah terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Beri tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah terima Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami diciptakan Tuhan. Kami diciptakan untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang melakukan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menjadi bangsa yang besar Tuhan. Kami diciptakan Tuhan bukan menjadi anak-anak gampang Tuhan. Tapi kami diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang hebat pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat kami lemah kami mau katakan, aku ini anak kesayangan Tuhan. Aku ini diciptakan untuk menjadi bangsa yang besar. Aku menjadi orang yang besar, orang yang hebat, orang yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau materaikan Tuhan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan kami bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengorbankan tubuh-Mu untuk kami Tuhan. Untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan memberikan keselamatan dalam hidup kami. Memberikan